Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Napoleon dengan NPM 191111000353. Saya mahasiswi PGMI kelas H semester 3. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil jurnal yang berjudul Epistemologi Pendidikan Islam, di mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Andre Tiono Kurniawan MPDI. Baiklah, langsung saja. Secara etimologi, kata epistemologi berasal dari bahasa Yunani yang merupakan gabungan dari kata epitisme yang berarti pengetahuan, sedangkan logos yang berarti ilmu, teori, uraian, atau ulasan. Jadi, epistemologi dapat dikatakan sebagai pengetahuan tentang pengetahuan, ilmu tentang pengetahuan, dan teori tentang pengetahuan. Epistemologi juga bisa menentukan cara dan arah berpikir manusia. Dari sini dapat dilihat apakah seseorang itu menggunakan cara berpikir deduktif atau induktif. Pada bagian lain dikatakan bahwa epistemologi keilmuan pada hakikatnya merupakan gabungan antara berpikir secara rasional dan berpikir secara empiris. Kedua cara berpikir tersebut digabungkan dalam mempelajari gejala alam untuk menemukan kebenaran. Sebab epistemologi ilmu memanfaatkan kedua kemampuan manusia dalam mempelajari alam, yakni pikiran dan indera. Oleh karena itu, epistemologi adalah usaha untuk menafsir dan membuktikan keyakinan bahwa kita mengetahui kenyataan yang lain dari diri sendiri. Kemudian ada pendekatan dan metode epistemologi pendidikan Islam. Yang pertama ada pendekatan skeptis. Ciri skeptis adalah keraguan-keraguan atau kesangsian, tampaknya menjadi warna dasar bagi epistemologi barat. Yang kedua ada pendekatan rasional empirik. Sebenarnya dalam metode skeptis tidak bisa dilepaskan dari metode rasional. Dalam mekanisme kerja epistemologi barat, penggunaan rasio menjadi yang mutlak dibutuhkan. Tidak ada kebenaran ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa mendapat pembenaran dari rasio. Posisi rasio yang begitu besar dapat mendominasi kriteria pengesahan suatu ilmu pengetahuan. Yang ketiga ada pendekatan dikomotik. Filsafat barat memisahkan antara kemanusiaan atau humanitas dari ilmu-ilmu sosial. Karena pertimbangan metodologi, menurutnya ilmu itu harus objektif, yang bebas dari distorsi tradisi, ideologi, agama, maupun golongan. Di samping itu juga, karakteristik epistemologi barat adalah dikotomi antara nilai dan fakta, realitas objektif dan nilai-nilai subjektif antara pengamat dan dunia luar. Kemudian ada pendekatan positif objektivitas. Ciri positif dari epistemologi barat adalah dipengaruhi oleh positisme, suatu ajaran yang digagas oleh Comte. Positisme telah memainkan peranan penting dalam mewarnai corak pengetahuan yang berkembang secara ini sehingga pengetahuan barat yang didominasi oleh seluruh dunia ini serba empiris, material, kausal, kuantitatif, dualistik, reduksionis, proporsional. Yang dimaksud pendekatan objektivitas ini adalah pendekatan yang memandang pengetahuan manusia sebagai suatu sistem pertanyaan atau teori yang dihadapkan pada diskusi kritis, ujian introsubjektif, atau kritik timbal balik. Kemudian ada pendekatan anti-metafistika. Epistemologi modern yang diawali oleh Descartes telah menunjukkan atau mengarah pada antropocentrisme. Kecenderungan filsafat pada zaman ini adalah dalam bidang epistemologi, sehingga kurang begitu memperhatikan mengenai aksiologi atau ontologi. Bahkan, positisme menolak cabang filsafat metafisika. Kemudian berdasarkan pembahasan yang diuraikan tadi, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Epistemologi pendidikan Islam merupakan rangkaian cara untuk menemukan teori dan konsep pendidikan Islam, sehingga dapat menyelesaikan berbagai masalah pendidikan Islam. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Dengan mengharap ridha Allah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.